Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk membaca dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menjalani hidup, dan hidup yang kami jalani hidup yang tidak sepi dari tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan. Hidup yang kami jalani suatu kehidupan yang terus diperjuangkan untuk kami boleh hidup dan boleh menikmati segala harapan-harapan di dalam hidup ini. Kami tidak mampu menggapai semua dengan kemanusiaan kami, karena kemanusiaan kami terbatas. Kami sangat merindukan Tuhan. Kami sangat merindukan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Firman Tuhan pegangan hidup, firman Tuhan pelita dan terang dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua dan kuasai kami dengan kuasa-Mu, supaya firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi firman itu akan betul-betul kami miliki, menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan, berfirman kepada kami semua, karena kami sudah siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara, mari membaca kitab. Bagian pembacaan di dalam kitab Ester pasal 4. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita membaca berbalas-balasan bagian pembacaan ini. Saya membaca ayatnya yang ganjil dan saudara-saudara membaca ayatnya yang benar. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia menggoyahkan pakaiannya, lalu memakai kain gabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melonglong dengan nyaring dan pedih. Di tiap-tiap daerah kemana kita dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan rata tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain gabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Maka Ester memanggil Hatak, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatak yang dipanggil berbahasa raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya,
serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbedaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Lalu masuklah Haman dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya telah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai hati, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus mengakui bahwa kita saat ini ada di era yang maju, baik ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu kita juga dihadapkan dengan kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat. Apalagi kita sudah ada di akhir minggu terakhir di bulan November, di mana minggu depan kita akan memasuki minggu pertama perayaan Minggu Advent, perayaan memperingati dan juga mempersiapkan suatu kehidupan umat yang merayakan perayaan kelahiran Yesus dan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, yang mana kita tahu bersama bahwa perayaan-perayaan menyongsong Natal dan perayaan juga yang dimaknai dengan penantian kedatangan
kita dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan yang banyak, sementara kita juga membutuhkan kebutuhan yang banyak untuk merayakan, memperingati akan kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan semua itu dapat membuat tingkat kepedulian kita terhadap sesama itu berkurang, bahkan menjadi hilang. Semua terfokus pada pribadi masing-masing, keluarga masing-masing. Baik itu karena kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang kita saksikan sekarang, di mana membuat pribadi-pribadi menjawab segala keinginan-keinginan, termasuk juga mencari hiburan lewat media sosial, dan bahkan menjawab keinginan lewat segala aplikasi-aplikasi yang ada, baik ditemukan dalam gadget atau handphone, dan juga alat elektronik yang ada di masa atau di era maju ini, di mana anak-anak sekarang ini tidak dapat bersosialisasi lagi seperti yang dulu, karena mereka menyendiri dengan keasikan bermain game dan sebagainya. Begitu juga dengan para ibu, para bapak yang asik dengan kegiatan-kegiatan yang ada di media sosial. Sementara juga di sisi yang lain kita dihadapkan dengan kebutuhan yang banyak, di mana ada juga bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semua terfokus pada untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja, dengan berusaha, sampai mempergunakan waktu bekerja itu lebih dari waktu yang biasa bekerja, yang istilahnya sampai mengambil lembur untuk supaya segala kebutuhan hidup itu tersedia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana kita hidup. Dia mengajarkan supaya kita mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama umat manusia, dalam rangka terciptanya suatu kehidupan bersama-sama, hidup dalam damai dan sejahtera. Maka firman Tuhan di dalam kitab Ester ini mau menuntun kita untuk supaya kita mampu mempergunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga sekalipun kita ada di masa-masa kita memenuhi kebutuhan hidup yang banyak, tetapi kita tetap melaksanakan suatu kehidupan keberimanan dengan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, hidup bersama Tuhan, dan hidup bersama dengan sesama umat. Belajar di bagian ini, saudara, di mana ketika orang-orang Yahudi diperhadapkan dengan suatu pergumulan yang disebabkan oleh rencana jahat dari seorang Haman, salah satu petinggi di kerajaan Raja Ahasiverus, di mana Haman merencanakan untuk membinasakan seluruh orang Yahudi, sebagaimana dikatakan dalam ayat 7. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta
berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbedaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Situasi dan kondisi yang dialami orang-orang Yahudi menghadapi rencana Haman untuk membinasakan seluruh orang Yahudi di kerajaan Ahasiweros, mendapat tanggapan yang serius dari Mordekai, salah satu orang Yahudi yang hidup di lingkungan istana Susa. Dia menyatakan tanda kesedihannya, bahkan diikuti oleh orang-orang Yahudi yang ada di sekitaran kerajaan Ahasiweros. Mereka semua menyatakan perkabungan dengan memakai pakaian perkabungan dan adat. Suatu kebiasaan orang Yahudi menunjukkan mereka berkabung, mereka bersedih dengan memakai pakaian perkabungan dan meletakkan anggur di atas kepala. Dan itu yang dilakukan oleh Mordekai sambil dia berjalan menuju ke pintu gerbang istana Susan. Dia berteriak-teriak, melolong, menampakkan kesedihan yang sangat atas situasi dan kondisi orang Yahudi yang menanti waktu untuk dibinasakan lewat surat raja yang dibuat, yang diperintahkan oleh Haman untuk disebarkan ke seluruh kerajaan Raja Ahasiweros. Dan apa yang dilakukan Mordekai, saudara-saudara? Sampai di depan pintu gerbang istana Susan, sida-sida raja, sida-sida Ratu Ester melihat Mordekai dan menyampaikan kepada Ratu Ester. Dan Ratu Ester sangat tidak tahu apa yang dialami oleh Mordekai. Itu sebabnya dia memerintahkan kepada salah satu sida-sidanya untuk membawa pakaian bagi Mordekai. Tetapi Mordekai tidak mau menerima itu, dan justru Mordekai tetap memakai pakaian perkabungan dan abu di atas kepalanya sambil terus berteriak-teriak dalam keadaan sedih. Ratu Ester memerintahkan lagi kepada salah satu sida-sidanya untuk menanyakan kepada Mordekai kenapa Mordekai ada dalam situasi yang demikian. Dan mulai dari ayat 17, 18 dan ayatnya ke-19, di situ Mordekai menyampaikan kepada salah satu sida-sida raja, sida-sida ratu, dan sida-sida itu menyampaikan kepada Ester. Sampai-sampai Mordekai mengatakan, jangan berpikir hanya kamu yang akan selamat dari rencana Haman untuk membinasakan seluruh orang Yahudi, tetapi pastilah ada yang akan membantu orang Yahudi di dalam menghadapi
persoalan ini. Saudara-saudara yang terkasih, Mordekai sekalipun dia dalam kesedihan, berkabung, dan juga dia ada di sekitar istana raja, tetapi dia sangat-sangat percaya bahwa ada yang akan membantu orang Yahudi untuk menghadapi rencana pembinasaan orang Yahudi oleh Haman. Dengan apa yang dikatakan oleh Mordekai lewat kata salah satu sida-sida Ester, maka sekalipun sulit, karena Ester mengatakan kalau raja tidak memanggil untuk menghadap raja, kalau raja tidak mengindahkan, maka orang yang datang di pelataran dalam istana, hukuman yang berlaku adalah hukuman mati. Tetapi Ratu Ester mengatakan kepada salah satu sida ratu, sampaikan kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayang pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara-saudara, ini ungkapan dari Ratu Ester. Dia mau berkorban untuk menyelamatkan orang Yahudi dari ancaman pembinasaan lewat rencana dari Haman. Dan Mordekai pergi dan dia menyampaikan kepada seluruh orang Yahudi untuk berpuasa 3 hari 3 malam. Mereka tidak makan dan tidak minum sebagai tanda kebersamaan, sebagai wujud dari suatu persatuan dan kesatuan orang Yahudi. Maka mereka bergumul bersama, menderita bersama, untuk mereka boleh keluar dari persoalan hidup pada waktu mereka dihadapkan dengan rencana Haman. Saudara-saudara yang terkasih dan terkandang, kebersamaan itu menjadi satu kekuatan untuk mereka menghadapi segala pergumulan. Tetapi juga kebersamaan yang terus dialaskan di atas dasar kepercayaan kepada Tuhan akan menuntun umat atau orang-orang Yahudi menyaksikan akan kebesaran Tuhan yang diperlakukan dalam kehidupan mereka. Kalau kita membaca bagian selanjutnya dari kitab Ester ini, di mana pada akhirnya Ratu Ester dia diterima oleh Raja Ahasiweros, dan Raja Ahasiweros memberikan kesempatan dia untuk menyampaikan apa maksud Ratu Ester menghadap raja. Dan apa yang disampaikan Ratu Ester dalam bagian-bagian pembacaan selanjutnya tentang rencana Haman membunuh, membinasakan seluruh orang Yahudi, maka Raja Ahasiweros menjadi marah, dan justru Hamanlah yang digantung di tiang gantungan yang disiapkan oleh Haman untuk menggantung Mordekai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian inilah yang mau menuntut kita semua di dalam kita menjalani kehidupan
Di dalam kita menghadapi kemajuan dunia yang sangat-sangat maju, juga di dalam kita memenuhi segala kebutuhan hidup, janganlah biarkan kita itu ada dalam keegoisan. Janganlah biarkan kita ada dalam mementingkan diri sendiri. Kita tetap menjalani kehidupan dengan kemajuan yang ada. Kita mempergunakan segala kemajuan yang ada menurut kehendak Tuhan. Pergunakan semua kemajuan untuk membantu segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, bahkan juga untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Jangan biarkan kemajuan itu membuat kita hidup sendiri, hidup memisahkan diri dari kebersamaan yang ada. Karena itu aja tuh anak-anak sekalipun orang pakai gadget, pakai handphone, bermain game, tetapi jangan biarkan mereka terus ada dalam memenuhi keinginan mereka dengan meninggalkan kebersamaan yang ada di tengah-tengah hidup keluarga. Kadang-kala kan terus dia jadi bermain dari pagi sampai tengah malam bermain, tidak lagi memperhatikan makanan, tidak lagi memperhatikan kebersamaan tengah-tengah keluarga. Kita kembali pada suatu proses kehidupan yang dijalani oleh orang-orang terdahulu yang mengikuti apa yang dikatakan oleh Musa. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 6 mulai dari ayat 4, ajarkanlah kepada mereka pada waktu duduk, pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau berbaring. Di setiap waktu, di setiap kesempatan di mana Musa memerintahkan orang Israel untuk mengajar anak-anak supaya mereka betul-betul menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Kalau orang tua dulu waktu orang makan sama-sama, di situ ada kata-kata pengajaran. Tapi sekarang tidak lagi nampak dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen, karena makan masing-masing waktu, makan di masing-masing tempat. Ada anak-anak yang karena kasihkan makan bawa di kamar sambil makan sambil bermain game. Jadi suatu kehidupan kebersamaan di tengah-tengah keluarga itu tidak lagi nampak, sehingga tidak ada lagi pengajaran-pengajaran yang disampaikan, sehingga banyak anak-anak kita karena tidak mampu mempergunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka pada akhirnya terasingkan dan bahkan mereka bertumbuh dengan situasi yang membuat mereka tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu Allah. Banyak anak-anak yang kadang-kadang sudah jadi ibadah karena orang lebih cenderung untuk memenuhi keinginan jasmani mereka dengan bermain dan kewibawaan orang tua kadang-kadang tidak lagi ada karena membiarkan mereka ada dalam situasi yang seperti itu. Kan banyak anak-anak, oke, dibeli dulu ini di warung, tunggu kok mama lagi asik bermain, sampai warung tutup, nyanak bangka angka dari tanpa duduk atau dari tanpa tidur karena bermain. Saudara-saudara, marilah kita mau menjalani kehidupan sebagai keluarga-keluarga Kristen yang terus memperjuangkan supaya kebersamaan itu ada. Marilah kita menjalani kehidupan sebagai satu persekutuan jemaat di mana orang hidup bersama hidup itu sebagai suatu pengungkapan iman percaya. Kita mau menjalani kehidupan sebagaimana yang ditampilkan oleh Mordekai. Dia mau memperjuangkan akan kehidupan bersama itu boleh terwujud di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi, termasuk juga di dalam menghadapi segala tantangan pembinasaan dari Allah. Marilah kita mau melihat dari Esther yang mau memberi hidupnya sekalipun aku mati, tetapi aku mau memberi untuk keselamatan bagi orang-orang Yahudi, memberi hidup untuk sesama supaya sesama hidup. Kiranya inilah yang akan menginspirasi orang di dalam orang menjalani hidup.
termasuk juga di dalam kita memasuki bulan Desember, segala kebutuhan hidup yang kita akan alami, peningkatan kebutuhan hidup kiranya kita jalani tetap dalam kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita asalkan kita mau terus menjalin kasih dengan Tuhan, menjalin kasih dengan sesama, mau menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan juga menjaga hubungan baik dengan sesama. Sebagaimana yang selalu diingatkan bagi kita dalam Mazmur 133, ketika kita hidup bersama dengan rukun, maka Tuhan pasti akan memerintahkan berkat. Sebenarnya singkatnya mau mengatakan kalau orang hidup baku-baku baik, hidup baku-baku tolong, orang hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, di tengah keluarga, di tengah persekutuan kolom, di tengah-tengah persekutuan jemaat, di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada, maka Tuhan akan memerintahkan berkat menjadi bagian kehidupan orang semua. Biarlah firman Tuhan ini akan betul-betul menuntun kita sebagai orang percaya di dalam kita menjalani hidup ini, dan biarlah kita rela berkorban untuk keselamatan atau kebahagiaan hidup bersama dan bersama hidup di atas dasar kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.